yang keenam, prosesi pelantikan Ismah Masa Jihad 2021-2022. Acara yang ketujuh, pembacaan sumpah dan janji dipimpin oleh Kepala Kesantrian. Acara ke-8, penandatanganan dan penyerahan jabatan Ketua Ismah dari Kepala Kesantrian. Acara ke-9, tausiah. Acara ke-10, pengumuman. Acara ke-11, doa. Dan acara terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan Al-Baqarah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qais dan Baskia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yad'una min dunin amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik fama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإنهم فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengikuti Tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membuka pada jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengurus hikmah memasuki
Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Pesantren. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semuanya saudara-saudara yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Juga terima kasih untuk anak-anak semua yang telah membantu berjalannya acara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk yang duduk di belakang, mohon maaf belum bisa memfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita nikmati bersama. Dan tak lupa untuk calon pengurus khidmah sekalian, saya ucapkan barakallah. Hari ini sebentar lagi antum akan dilantik. Itu artinya akan ada tambah amanah yang akan kita berikan untuk antum semua. Amanah bukan sesuatu yang untuk wah, tapi amanah adalah sesuatu yang harus kita jaga, amanah yang harus kita tunaikan. Bagaimanapun antum kita percayakan, antum menjadi tangan kanan ustadzah semuanya, dan harapannya seluruh santri bisa mendukung apapun kegiatan yang akan dilakukan teman-teman khidmah ke depannya. Yang dari sebuah proses, karena dimanapun tentu kita akan selalu dihadapkan pada sebuah masalah. Anggap saja ini adalah proses untuk kita bisa menjadi lebih dewasa, untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan siapapun nantinya kita akan bergaul, dengan siapapun nantinya kita akan bertemu, ini adalah proses perubahan diri menjadi yang lebih baik. Ini juga adalah proses untuk antum belajar berorganisasi. Sekali lagi selamat mengemban amanah, selamat bertugas. Kita titipkan amanah di pundak kalian, mohon dijaga dengan sebaik-baiknya. Mohon karena ini pertama, bukan pertama, dulu pernah ada khidmah MTS di angkatan pertama, karena saat itu belum ada khidmah SMA. Dulu pernah kita latih khidmah SMA, jadi ini generasi kedua. Semoga antum dengan pendeknya masa jabatan, karena nanti hanya sampai Desember, insya Allah. Semoga antum bisa menjadi teladan bagi generasi ke depannya. Begitu ya. Selamat berjuang, istiqomah. Takbir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan khidmah masa jihad 2021-2022. Dr. Ikhmah MTS 2021-2022. Ketua, Hansa Aulia Muhammad. Wakil, Inaya Najma Al-Fatihah. Sekretaris 2, Virginia Amalina Rosyada. Bendahara 1, Salsa 1.
Bendahara 2 Nabila Salma Hilmi. Kesehatan, Ketua Rani Aulia Putri. Aulia Putri Prasutari. Najila Lutfia. Ramadhani Putri Sani. Kebersihan, Ketua Zakia. Nadira Zulfa. Keamanan, Ketua Haifa Cahya Kirani. Lutfiah Alia Kumala. Maulida Nur Ramazia. Bahasa Ketua Fatimah Alifah Azahra. Najwa Mumtaz Az-Zahra. Maliha Alia Yasmin. Rafi Aulia Husni. Taufik Ketua Nahla Uyuni Salsabila. Fadila Yasmin. Aisyah Alifah Zahra. Jamilatul Rafiat. Pembacaan Sumpah dan Janji dipimpin oleh Kepala Kesantrian. Naskah Sumpah Jabatan Pengurus Itmah PPIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Pengurus PPIT Al-Hikmah
Masa Jihad 2021-2022. Perkenankanlah saya Kepala Pesantren Putri mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap dijawab dengan jelas dan singkat. 1. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus PPIT Al-Hikmah dengan sebaik-baiknya? Bismillah, insya Allah siap bersedia. 2. Apakah Anda bersedia menjaga nama baik PPIT Al-Hikmah dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan ITMAH? Bismillah, insya Allah siap bersedia. Sebagai perwujudan kesediaan seluruh pengurus ITMAH untuk mengembangkan dan membantu kegiatan PPIT Al-Hikmah, saya harap kesediaan pengurus ITMAH untuk mengucapkan sumpah pengurus. Sebelum Anda dilantik, silahkan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ridhonya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami seluruh pengurus ITMAH PPIT Al-Hikmah bersumpah. Kami seluruh pengurus ITMAH PPIT Al-Hikmah bersumpah. 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus ITMAH PPIT Al-Hikmah. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus ITMAH PPIT Al-Hikmah. 3. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam rangka mengemban tugas sebagai pengurus ITMAH PPIT Al-Hikmah. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus ITMAH PPIT Al-Hikmah. 4. Senantiasa menjaga nama baik ITMAH dan PPIT Al-Hikmah. Senantiasa menjaga nama baik ITMAH dan PPIT Al-Hikmah. 5. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh pengurus, santriwati, dan asatidzah. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh pengurus santriwati dan asatidzah. 6. 6. Mendorong terwujudnya warga pesantren yang rahmatan lil alamin. Mendorong terwujudnya warga pesantren yang rahmatan lil alamin. 7. Menjadi suri teladan uswatun hasanah bagi seluruh santriwati. Menjadi suri teladan uswatun hasanah bagi seluruh santriwati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi atas apa yang kami ikrarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi atas apa yang kami ikrarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selesainya pembacaan ikrar ini, kami telah sah menjadi pengurus PPIT Al-Hikmah masa Jihad 2021-2022. Semoga Allah mempermudah setiap amanah yang kami kerjakan. Boyolali, 13 September, Kepala Pesantren Putri, Nur Hayat SPDI. Penandatanganan dan penyerahan jabatan Ketua ITMAH dari Kepala Kesantrian.
Acara selanjutnya, prakata. Yang terhormat Pesantren Putri Ustadzah Dian Hayati, yang terhormat para ustadzah dan para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan hingga kita tidak bisa menghitung sebagian kecil jumlahnya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya, Ana sebagai perwakilan dari anggota ITMAH mengucapkan rasa terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami untuk mengurusi kehidupan di pondok hari-hari. Juga semoga Allah memberkahi kami sebagai pengurus ITMAH dan menjalankan tugas baik-baiknya. Dan yang terakhir, kepada seluruh santri, kita bukan yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi yang sempurna di mata Allah. Kita bersama-sama berjuang untuk menghafal Al-Quran, untuk menuju ridha Allah, untuk mendapatkan jannahnya, dan semoga kita bertemu kembali di syurganya kelak. amin. Mungkin cukup sekian yang Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, tausiah. Waktu dan tempat persilahkan. Siaran mana? Berapa? Tadi udah ada yang batuk-batuk, udah ditawari dulu masih kuat atau harus pakai jaket atau belum juga. Karena cuacanya cukup dingin, jadi tolong kita berempati, bertoleransi dan peka sama yang paling pokok yang sudah mulai kehilangan di banyak pemimpin di dunia ini akhir zaman ini. Tidak peka, maka yang mulai hilang adalah jadi kita peduli peka. Kalau ada yang kiranya oh itu bagian dari yang harus kami tindak lanjuti, segera. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Saya tadi masih berharap kalau acaranya akhirnya harus di ruang. Karena kondisinya memang sedang tidak baik. Ini musim hujan di tengah kemarau atau musim kemarau yang diselingi hujan. Jadi hujannya yang tidak sehat. Hujan yang membawa banyak sumber gejala penyakit. Jadi kalau tidak main hujan-hujanan dengan hujan yang seperti ini. Kalau mau main hujan-hujanan nanti pas hujan di bulan-bulan Desember, Januari dan seterusnya. Jadi tolong jaga kesehatan dan tim kesehatan harus siap. Mohon izin saya tidak akan menyampaikan banyak kalau tadi saya tanya katanya berapa? 30 menit. Kemudian. Dan 30 menit kalau sudah waktunya istirahat juga kalian Nantunas kalian sudah ngantuk. Saya akhirnya tadi harus mencari literasi, belajar bahwa ternyata yang paling sepadan dengan kondisi Antuna saat ini pengurus. Saya pengurus pertama dan Antuna pengurus kedua untuk Putri. Saya jadi pengurus 5 tahun. Sudah alhamdulillah kenyang juga. Literasi yang saya dapatkan tadi dari khalifah para tabiin, bukan setelahnya tadi itu beberapa menuliskan kitab riwayatnya bahwa satu khalifah ini bahkan dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima, meskipun sebenarnya semuanya mayoritas sepakat ulama bahwa khalifah Rasulullah itu hanya 4. Tapi karena saking kerennya beliau, dialah yang menjadi sumber. Suatu ketika Rasulullah ketika sedang duduk dengan para sahabat, saat itu sedang bagi-bagi ghanimah. Apa itu ghanimah? Ya, saat ini sudah nggak ada rampasan perang. Semoga kita nggak saling merampas. Ya, baik merampas masa lalu, merampas masa depan, apalagi merampas perasaan. Oke, sampai mana tadi? Ketika bagi-bagi ghanimah, tiba-tiba ada seorang khawarij yang datang. Dan saat itu mengucapkan kalimat yang kalau bagi saya mungkin kalau saya waktu itu ibarat kata sedang duduk juga dengan para sahabat, saya nggak perlu minta izin sama beliau mungkin karena saling marah. Bilang begini kepada Rasul, ya Muhammad, harusnya engkau adil. Coba. Jawaban Rasulullah santai. Kalau bukan aku orang yang paling adil di dunia ini, maka siapa lagi? Umar sudah mau berdiri, ngambil pedang, minta izin ke Rasulullah untuk ditebas. Kok ceritanya ekstrim? Ketika itu Rasulullah menahan. Jangan. Sungguh dari sulbi itu tulang ekor belakang tempat produksinya air keturunan. Kemudian kalau di biologi namanya air sperma atau apapun itu. Dari dia nanti akan tumbuh dan berkembang keturunan-keturunannya yang ciri-cirinya mereka lebih keren dan lebih khusyuk kalau ibadah. Tapi mereka belum sampai tapi. Mereka paling khusyuk kalau dalam hal ibadah. Mereka kalau ngaji paling keren. Tapi ngajinya tidak sampai ke bawah kerongkongan, hanya di mulut, di hatinya nggak ada. Sebagai bentuknya, efeknya apa? Hatinya menjadi sumber fitnah di umat Islam itu sendiri. Maka salah satu khawarij yang waktu itu membunuh Utsman atau Ali, saya lupa, itu dibunuh oleh umat Islam sendiri. Tapi umat Islam yang khawarij, yang keluar dari jalur iman dan ketakwaannya, yang menyalah-nyalahkan orang, bahkan sekelas Sayyidina Ali saja disalahkan. Jadi khawarij ini orang-orang yang keluar dari jalur ihdinas siratal mustaqim, ini enggak Yahudi, enggak Nasrani, di dalam umat Islam, tapi kerjaannya adu domba. Karena dia merasa paling suci, semua dunia ini harapannya dia. Bangun tidur tuh harusnya air semuanya beres, kamar mandi gak perlu ngantri, nanti baju tiba-tiba bersih sendiri. Pokoknya semuanya berharap celing jadi semuanya. Nah,
Gak usah, nggak ada pelajaran yang sulit, semuanya tinggal kedip mata langsung bisa paham. Besok ujian nggak perlu dikerjain, udah selesai dapat nilai 100 sendiri begitu. Hati-hati. Kalau mulai ada ciri-ciri begitu, kita harus mulai beristighfar, mengingat kembali bahwa jangan-jangan ini bibit-bibit harus saya hilangkan. Atau seorang yang tidak soleh, khawarij. Jadi kalau berangkat bagian ibadah mulai dicermati. Kalau berangkat ke albir, misalnya kalau sholatnya masih ke sana nanti, masih ya? Oke, 5 waktu kita lihat masih. Paling rajin. Tapi kalau habis sholat selalu nengok ke belakang, nengok. Ustazah siapa yang terlambat, kakak-kakaknya siapa yang terlambat, begitu. Nafseni. Dia menggantikan malaikat rakaat. Karena dia nggak tahu sendiri dalam hatinya dicatat oleh malaikat seperti apa. Maka hati-hati. Kita itu peluangnya cuma 2. Malas untuk ibadah, atau kalau pas lagi ibadah rajin menjelek-jelekan yang lain. Dosanya paling banyak mana? Ya, karena kalau sudah sombong, itu levelnya langsung seperti Tuhan. Tapi kalau kita malas, ya levelnya sama setan. Kok nggak enak semuanya, Tat? Ya, makanya kita harus tengah-tengah. Wusta. Siratal mustaqim itu wusta. Ya rajin-rajin aja mengharap ridha Allah. Ya kadang kebersit pamer karena lagi ada kakak kelas yang ngamatin, apalagi lihat kakak bagian ibadah lagi pegang presensi gitu, cepet-cepet. Ya mungkin sambil membayangkan apa jangan-jangan malaikat rakaat itu wajahnya seperti kakak-kakak imam bagian ibadah ini. Terus pas lagi nggak mood atau pas mendekati hari-hari krusial antuna sekalian gitu, ya sudah, ngapain aja nggak mau. Dunia ini kayak abu-abu semua. Dibilang merah tetap dia bilang nggak menarik. Ditawar ini nggak menarik. Ditawar itu nggak menarik. Hanya satu yang membuat dia menarik. Apa itu? Terbebas dari segala beban. Padahal nggak ada. Kenapa? Karena di surat Tabarak, ma huwa tabarak, ma hiya tabarak. Ya. Surat Al-Mulk ayat kedua bunyinya sayangnya, tapi kalau dibilang sayangnya nanti kita kualat. Alhamdulillahnya, khawatirnya kalian nggak kurang begitu lega. Apa ya nanya? Dengan adanya ayat itu akhirnya mau nggak mau, kepapet atau tidak, kepaksa atau enggak, mau pengurus atau bukan, ya sudah. Kita harus terus berusaha menjadi ahsan amal, yang terbaik dalam melakukan amal. Ya yang bagian jadi roket matid itmah ya bismillah, semoga ini terhitung sebagai amal yang diterima oleh Allah SWT. Amal itu enak sekali ngomong kayak saya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kalimat dihitung menjadi 30 pahala. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Ikhlas. Nah itu susah. Antara sulit dan susah. Jadi susah. Kalau maksiat gampang. Cuman 1 dosanya. Tinggal gede, kecil, mikro, nano, atau raksasa, tergantung ukurannya. Tapi sekali aja, bukan, dihitung 1 kali aja. Ikhlas gak ikhlas, pokoknya kalau maksiat terhitung langsung kecatat. Gimana emang Tat? Maksiat ikhlas. Saya juga belum nemu. Kalau maksiat yang gak ikhlas, mungkin karena dipaksa. Karena pokoknya kamu harus melakukan ini. Karena takut diancam, akhirnya melakukan. Mungkin itu kali ya, maksiat yang gak ikhlas. Karena kalau maksiat itu kan plong dari diri kan. Ada gak maksiat yang dipaksa? Ada? Misalnya mohon maaf, sendalnya ustadzah ternyata mirip sama sendalnya kakak kelas gitu. Pakai dulu sebentar. Ternyata ustadzahnya nyari. Karena sendalnya ustadzah misalnya trendy gitu, kayak punya antuna sekalian. Terus kepake sebentar, padahal kepake cuma dari albir misalnya ke kamar mandi misalnya. Pas itu kebetulan ustadzahnya keluar, nyari nggak ada. Ustadzahnya diem aja. Pas udah keluar dari kamar mandi, ustadzahnya juga diem aja. Karena ustadzahnya tahu mungkin
kira sendalnya penuh. Itu juga dari hati kan, maksudnya bukan ketika ditanya sama Allah, waktu kamu melakukan maksiat itu kamu dipaksa? Iya ya Allah, waktu itu setan yang maksa saya. Ada yang mau berdalih seperti itu? Kita diberikan akal, diberikan panca indera, diberikan tangan dan lain sebagainya. Ini semuanya kita yang kelola. Meskipun yang bisa kita kelola hanya 17-18%. Mana? Kita hitung. Ketik dulu, 1. Ambil nafas, 2. Ngomong, gitu, 3. Dengarkan apa yang saya bicarakan, 4. Terus kemudian perasaan, ini udah rasanya ngantuk, udah rasanya nggak enak, rasa lapar mulai datang, rasa gerah dan lain sebagainya, kedinginan, di sini. Tadi sudah berapa? 5 ya? 6. Sekarang pegang pipi, sambil tutup mulut, 7. Kemudian kakinya digerakkan jempolnya sama jari-jarinya karena pegel, 8. Dan tambah 1 lagi yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan hajat dari tubuh kita. Lebih dalam dari itu kita nggak bisa, lebih luar dari itu kita nggak bisa. Ada yang bisa mengontrol ususnya tadi sudah mencerna nasi yang dimakan tadi sore. Terus ditebak, Ustaz, saya bisa tahu nasi yang saya punya tadi sudah turun ke usus besar saya. Kenapa? Ya karena saya sekarang sudah mulai merasakan pengen kamar mandi. Tapi tahu nggak jam ini itu posisinya pas di mana? Apakah di atas, di usus besar, di usus kecil, atau masih di lambung ternyata? Karena dia mager, nggak mau turun-turun. Ntar aku turunnya kalau sudah mau menjelang subuh. Sehingga kalau pas subuh telat mulu. Karena ternyata seringnya di kamar mandi. Kita punya jam biologis masing-masing yang nggak bisa kita kelola. Ada yang disuruh tidur jam 10, ya sama jam 11 kita pegang masih aja. Dipaksa, belajar memaksa. Lalu 80-70%-nya itu Allah yang mengendalikan. Kita nggak pernah tahu jantung kita hari ini berapa juta kali berdenyut. Gampangnya 1 menit itu 100-120 denyut. Berarti kalau sehari ada 60 kali 24, 360 kali 24, 36 kali 24, berapa itu? Ya banyak ya. Kalikan 100 lebih banyak lagi. Kalau nggak salah sekitar kita sehari itu berdenyut sekitar 700-an sampai 800-an ribu denyut sehari. Berapa usia kita? Berapa miliar denyut yang Allah kasih? Jadi bukan pakai jam, bukan pakai matahari, bukan pakai usia ulang tahun, tapi denyut yang Allah kasih ini akan bertahan sampai berapa baterai yang ada di dada kita ini. Namanya jantung. Oke, tadi saya dengar bahwa masa baktinya Itma ini sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Sama kemiripannya, 2. Usianya cuma sebentar, 3 tahun. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun. Di tahun 717 Masehi sampai 720. Kalau nggak salah gitu. Nanti cek lagi. Antuna juga akan cuman berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Saya minta ditambahkan bonus sampai Januari. Kenapa? Karena akadnya tertulis 2021, 2022. Lah kalau kalian nanti bulan Januari sudah nggak ada, sudah berganti dengan adiknya, ini ada yang kelas 8 kan ya? Berarti kalian akadnya ini kurang dong. Nah, monggo nanti Ustazah dipakamkan lagi bahwa kalau akad yang dibacakan di sini adalah 2021, 2022, minimalnya indol 2 hari bulan Januari sudah batal akadnya. Maksudnya sudah gugur kewajiban akad yang antum sumpahkan tadi. Paham? Tat 1 hari tat. Oh enggak. Nek saya ya setidaknya ya sebulan pertama bulan Januari. Jadi alhamdulillah Antuna adalah masa bakti Itmah Express. Setengah tahun. Semoga menjadi hikmah yang luar biasa. Lebih baik daripada kami yang dulu. Ya, karena
kelas beberapa, terus dibikin hikmah sejak kelas 8. Kelas 9 masih sama. Kelas 10 naik ke SMA masih sama, nggak ganti-ganti. Kelas 11 masih juga sama, nggak ganti-ganti, hanya pindah posisi. Kelas 12 sebentar masih, habis itu kita paksa pokoknya adik kelas harus gantikan. Capek juga. Tapi alhamdulillahnya semoga Antuna nanti 6 bulan lah, September, Oktober, November, Desember, Januari. Oh 5. Dihitung dari 5, semoga 5 ini menjadi 5 keberkahan. Sudah belum? Nggak bisa sudah kan ya? MC-nya jadi timer nggak? Atau Ustazah direkturnya mana? Direktur Ustazah Nurul? Waktu saya sudah? Oke, sudah. Satu PR buat kami untuk Antuna di pengurus, bahwa setiap apa yang harus Antuna lakukan harusnya ada pembekalan. Maka tolong nanti diingatkan ke Ustazah Dwinar atau Ustazah Nurul atau Ustazah yang lainnya atau ke kami, bahwa Antuna sebelum diminta pertanggungjawabannya harusnya diberikan bekal dulu bagaimana melakukan sesuatu sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Karena nggak asan kalau kami tiba-tiba minta di akhir bulan Januari, ayo semuanya melaporkan. Loh, dulu aja kita belum dikasih pembekalan. Training juga belum, latihan dasar kepemimpinan juga belum, misalnya begitu. Problem solving juga belum, bagaimana teamwork yang sebaik-baiknya itu juga belum, misalnya. Belum kan? Atau sudah? Belum. Moga nanti misalnya sehari cukup, misalnya guling-guling di lapangan sana atau gimana caranya, pokoknya semoga bisa bertambah dan membedakan bahwa yang kemarin sebelum jadi pengurus dan sekarang ketika menjadi pengurus betul-betul terasa. Dan kami ucapkan selamat bertugas dan mohon izin dari Ustaz Betul belum bisa hadir langsung dengan Antuna sekalian. Doa dari kami semoga Antuna diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu istiqomah kita tidak akan seperti istiqomahnya malaikat yang ketika diminta rukuk semenjak diciptakannya malaikat itu hingga nanti hari kiamat ya akan rukuk terus sampai Allah merubah perintahnya. Tapi kalau kita enggak. Maksud istiqomah kalau untuk kita manusia dan jin adalah ketika melakukan kesalahan, kekeliruan siap dikoreksi. Nah itu kata Allah. Siap dikoreksi. Selevel ketua sekalipun. Tapi dengan cara yang baik koreksinya. Biasanya tulis saran dan kritik, masukan, monggo. Jadi jangan sampai Antuna sebagai pengurus menutup diri, nggak mau diberikan kritikan, masukan, saran. Justru kritikan, masukan, saran itu menjadi pembangun untuk kita berubah menjadi lebih baik. Dari kami cukup sekian. Kita tunggu pertemuan selanjutnya di pertemuan yang lebih serius, khusus dengan Ustazah dengan pengurus misalnya untuk berbagi apa yang harus diatur strateginya untuk menjalankan 5 bulan masa bakti. Akhir kalam dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Berapa? Mohon dikondisikan di Putri mumpung jauh dari jangkauan makanan yang harus dihindari. Kalau di Putra ini kondisi batuknya sudah cukup banyak, jadi kita harus lebih waspada karena memang cuacanya agak baik. Ini cuaca gitu ya. Untuk waktu dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Untuk siapa yang kakak atau mbak atau adik? Saya kakak pertama, jadi kalian adalah kakak-kakak yang selanjutnya. Acara selanjutnya pengumuman yang akan dibawakan oleh Ustazah Dwinar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya mingguan. Saya mohon mumpung ini semuanya ngumpul ya, sekaligus ya arahan untuk semuanya saja. Bila ada dari santri atau teman-teman semuanya sedang berselisih, mohon untuk tidak main tangan ataupun dengan mengucapkan kata-kata kasar atau mungkin dengan menyakiti teman gitu ya. Kalau sekiranya ada masalah kemudian berdua tidak bisa diselesaikan, maka
harapannya bisa melibatkan ustazah, bisa ke ustazah musrifah, bisa ke wali asrama, atau ke saya boleh untuk ditabayurkan, atau ustazah saya ada masalah ini dan sebagainya. Begitu. Harapannya masalah apa yang terjadi di pesantren, ayo diselesaikan di pesantren, nggak usah dibawa-bawa ke rumah. Ibu ini begini begitu, padahal dengan ustazah saja bisa selesai. Kita belajar mandiri, belajar berdewasa, belajar membuat orang tua yang di rumah itu merasa tenang meninggalkan antum di pesantren, gitu ya. Kita latih, kalau nggak dilatih-latih nanti antum nggak dewasa-dewasa gitu. Ya, belajar. Kalau ada apa-apa, sini ada semua ustazah yang di sini adalah orang tua pengganti orang tua yang di rumah. Jadi bukan menggantikan secara mutlak juga, tapi ketika di pesantren inilah orang tua antum, inilah sahabat antum yang mungkin antum kalau ada apa-apa bisa ke ustazah. Begitu ya. Itu saja dari saya. Semoga yang sakit bisa segera istirahat, pulih, banyak minum air putih. Masa pancaroba butuh banyak asupan air putih. Jangan takut kehabisan air. Airnya habis, bilang ustazah airnya habis, biar segera dicarikan. Itu ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat untuk para ikhwan yang telah dilantik. Semangat berjuang. Saya kembalikan. Acara selanjutnya, doa yang akan dibacakan oleh Naura. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjika biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la tustajabu laha. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khussah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabbu wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk Mufti Fidiana Nasya Eliat mohon dimajukan. Untuk yang hikmah, kita tolong langsung bawa mesinnya masuk ke yang bawah ini. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantren
Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren